warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Darul 104 Lur. Oke, hari ini gimana kabarnya? Insya Allah teman-teman semuanya kabarnya sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini saya akan buat konten vlog garasi lah. Tapi garasinya seperti biasa, garasi bukan yang review ya. Kalau garasi yang review itu ada sendiri. Nah, ini garasi yang di dalam rumah, yang buat garasi sehari-hari ketika di rumah, motornya ngapain, kegiatannya ngapain aja sih kalau di dalam garasi. Oke, hari ini saya akan, kalau kemarin udah sering buat panasin motor si Raju ya, hari ini sama, cuman saya akan buat sedikit tips buat teman-teman. Banyak yang nanya juga di grup itu, komenannya mungkin banyak yang udah komentarnya udah banyak yang ketimbun kontennya hari ini apa. Tapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman subscribe. Jangan lupa di komen bila ada hal yang ditanyakan, dan jangan lupa di share bila video ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe. Terus iklannya di skip ya. Jadi biar channel ini semakin tambah besar dan saya tambah semangat lagi buat konten-konten videonya. Oke, seperti apa Lur? Nah, jadi ini Lur, kemarin banyak yang nanya, bang itu yang bagian shock ya. Jadi hari ini saya akan buat konten tentang tips sedikit, tips cara meninggikan shock untuk motor laki-laki atau motor pokoknya motor yang jenis sport naked lah, seperti itu. Kalau mungkin untuk yang sport mungkin udah biasa ya, tapi mungkin yang konsep motor naked yang telanjang, yang nggak ada tebingnya yang di samping seperti Raju ini, karena punyanya si Raju nanti menyusul kalau ada rezeki punya kendaraan yang lain seperti itu. Jadi banyak yang tanya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke Rajunya. Nah, ini kebetulan juga Raju sebenarnya udah lama nggak dipanasin, udah 2 bulan lebih insya Allah ya, 2 bulan lebih nggak dipanasin. Dan kemarin terus juga saya tinggal mudik, jadi mungkin akan saya tambahkan sedikit tips untuk nanti ketika mudik seperti apa kendaraannya ketika ditinggal di rumah seperti apa. Oke, langsung ending Raju nih Lur ya. Nah, jadi banyak yang nanya ya Lur ya, tentang shock peninggi shock belakangnya. Nah, oke, kita ini sedikit tips dari saya Lur ya. Mungkin banyak yang nanya juga di kolom komentar, shock untuk peninggi shock belakangnya seperti apa. Mungkin nanti kalau di video kurang begitu jelas, nanti saya akan fotokan juga. Jadi shocknya ini punya saya ini pakai sepatu shock yang seperti ini Lur. Bisa dilihat nggak? Saya Lur. Aduh, getar. Nah, seperti ini Lur. Nah, jadi peninggi shocknya ini model yang seperti ini. Oke. Nah, seperti ini Lur. Bisa fokus nggak ya? Nah, seperti ini. Jadi cara masangnya itu mungkin juga nanti akan saya kasih jadi tips sedikit ya Lur, untuk shock sepatu shocknya seperti apa untuk meninggikan shock belakang supaya lebih lebih jungkit lah ngono Lur. Jadi model masangnya ini punya saya ini saya tinggikan sekitar 2 inch dan 2 sampai 3 inch ya, 3 inch lebih ya, kurang lebih seperti itu loh. Jadi sepatu shocknya modelnya seperti ini. Nah, seperti ini Lur. Nah, itu posisi masangnya yang 2 baut. Jadi ini bisa dipasang di 2 sisi, yang di sini yang tingkatan pertama yang ini, atau yang di sini yang kedua. Nah, kalau yang di belakang ini dia lebih tinggi lagi, lebih jungkit lagi. Cuman saya pernah nyoba itu terlalu ekstrim, terlalu tinggi. Terus jadi saya pasang yang depan ini. Terus posisinya, nah ini posisinya kemarin banyak juga yang nanya di grup Honda New Mega Pro dan lain sebagainya. Itu posisi masangnya seperti ini Lur. Jadi yang posisinya itu yang kakinya ini jadi tumpuannya di sini. Terus yang di dalamnya ini Lur, bentar. Mana ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan Lur ya. Nah, yang di dalamnya ini Lur. Nah, yang di dalamnya ini itu kan ada baut bawaan ini. Yang baut bawaan ini kan baut bawaan yang sepatu yang dari arm ke shocknya. Nah, ini di tengah-tengahnya ini kan ada celah nih. Nah, ini saya tambahin baut bukan baut ya, kayak ring, bukan ring sih, jenenge, besi yang tengahnya lubang. Jadi di sini ini ada ganjelnya, jadi supaya yang
dudukan shock dari arm swing armnya itu nggak bengkok. Terus baru ini, nah yang ini yang baut orinya itu yang atas ini lur, yang dari sepatu yang di shocknya. Terus yang ini saya kasih baut yang jenisnya baut yang baja. Alhamdulillah sampai saat ini udah berapa tahun, dari 2000 saya pakai Mega Pro ini, pakai Raju ini 2017 ke 2023, sekitar 6 tahun 7 tahun. Cuman kan setahunan lebih ini jarang saya pakai, jadi 5 tahun alhamdulillah aman. Saya bawa boncengan kalau sama istri dan bawa ketika touring kayak gitu tuh bebannya sekitar 150 kilo, jadi ya alhamdulillah aman. Jadi seperti itu. Jadi ini yang baut bawaan yang ori dari pabriknya, terus ini saya belikan baut yang baja ya lur, yang baja. Terus di tengahnya ini, yang di tengah-tengahnya ini, nah ini saya kasih ring tambahan. Kayak apa sih, kayak semacam apa sih, kalau saya kemarin tuh saya potongkan dari pokoknya besinya panjang yang tengahnya ada lubangnya, jadi shock bautnya masuk separuh, terus di sini ditambahin shock besi, jadi di sininya ada penahannya, jadi nggak bengkok seperti itu lur, dan alhamdulillah aman seperti itu lur. Terus yang shock depan, kalau yang shock depan punya saya ini saya ambles nih, saya turunkan sekitar 3 cm ya, saya turunkan sekitar 3 cm. Jadi yang belakang itu ngangkat ke atas jentit, bahasanya ngono lur, pokoknya bahasanya jentit. Yang belakang itu yang depan itu agak saya turunkan. Ya emang sih, setelah itu kan jadi kayak, terus gimana bang kalau misalnya kena jalan-jalan yang terlalu ekstrim, misalnya kayak polisi tidur terus jalannya rusak. Nah itu juga, nah ini kemarin shocknya ini mungkin kalau di beberapa daerah itu ya ada yang bisa tukang shocknya itu, ada yang biasanya tukang perbaikin shock ya, khusus perbaikin shock itu dia bisa ngerubah apa ya biasanya kayak ngeribon. Jadi takaran olinya itu ditambah, jadi agak sedikit dikerasin tapi masih nyaman, masih cakupannya masih nyaman untuk dibawa berkendara, entah itu ketika dibawa sendiri maupun berdua seperti itu, maupun boncengan lah atau bawa beban ngondolur. Jadi shocknya ini saya yang depan saya turunkan sekitar 3 cm seperti itu lur. Jadi nggak terlalu nungging banget, tapi ya cukup lah menurut saya seperti itu lur. Nah terus kalau misalnya bang kalau dipakai peninggi shock depan itu gimana bang? Kalau nggak tahu ya, ada teman yang pakai shock depannya itu ditinggikan juga, cuman saya belum pernah make, cuman pernah nyoba dengan motor yang ditinggikan shock depannya. Kalau menurut saya itu kurang rekomendasi sih lur, karena handling atau kestabilannya jadi berkurang seperti itu lur. Jadi karena udah tinggi, udah ditambahin kan sekitar 5 cm lebih ya kalau nggak salah, insya Allah tuh ada yang di forum dijual beli yang model yang ada shock tambahan itu. Nah kalau menurut saya emang tinggi, cuman handlingnya itu kurang, jadi kurangnya menjadi agak sedikit limbung ya, kalau sedikit limbung atau kurang stabil lah menurut saya seperti itu lur. Nah terus lagi balik lagi ya lur, minggu Riki. Nah kalau shock belakang ini ada juga yang pakai anting dari shocknya ini atau shock belakangnya ini, terus banyak yang dijual juga di forum-forum itu yang pakai anting, terus asnya, terus shock yang atasnya itu bagian atasnya dipotong terus dilas, itu juga aman seperti itu lur. Cuman tergantung kembali ke masing-masing. Kalau seperti ini kan nggak ngerusak, kalau yang model saya yang punya saya ini nggak ngerusak dari armnya, terus nggak ngerusak juga dari sasisnya, sasis podo ya sih shocknya. Jadi nggak shock orinya masih aman seperti itu, tinggal dirubah settingan ke yang hard atau yang soft seperti itu. Kalau yang anting shock yang dijual yang dilas itu kan shocknya dipotong dulu baru dilas lagi seperti itu lur. Ada plus minusnya masing-masing seperti itu. Kalau saya seperti itu lur. Mungkin itu ya lur ya. Nah terus ada juga yang nanya, saya tak buka ya lur. Terus
Saya kasih sedikit tips juga nih. Nah ini, kalau misalnya teman-teman motornya mau ditinggal mudik jangka waktu lama ya lor ya, misalnya atau jarang dipakai, misalnya kayak saya 2 bulan 3 bulan nggak dipakai sama sekali. Kalau kemarin karena saya tinggal mudik itu sekitar 2 mingguan, jadi akinya ini saya lepas lur. Untuk arus akinya ini saya lepas dua-duanya, itu biar akinya juga awet, nggak tekor, terus juga menghindarin hal yang tidak diinginkan, entah konslet dan lain sebagainya seperti itu lur. Jadi kabel arus dari aki ini saya lepas total keduanya. Itu sedikit tips ketika motor mau ditinggal mudik ya. Kalau misalnya jarang dipakai mungkin kan, tapi masih setiap hari masih masih di rumah ya, masih ada yang di rumah, masih ada orang yang di rumah. Tapi kalau mudik kan memang benar-benar ditinggal pergi gitu ya, maksudnya di rumah nggak ada siapa-siapa seperti itu lor. Seperti itu mungkin dari saya, seperti itu lor sedikit tipsnya. Dan nanti busi ya, kalau dari businya sama lor. Kalau businya, kalau saya ya nih, kalau businya ketika saya mudik itu, kalau misalnya masih di rumah cuman nggak pernah dipakai, nggak jarang saya pakai, kop businya nggak saya lepas. Tapi ketika saya mudik kemarin, kop businya ini saya lepas seperti itu. Jadi yang saya lepas itu kop businya ini sama akinya, arus akinya seperti itu. Jadi baut kabel dari aki yang min plus itu saya lepas dua-duanya seperti itu loh. Pokoknya nggak nyambung ke aki seperti itu. Jadi itu juga aki ini biar tetap awetnya juga oleh, terus amane save juga oleh seperti itu lor. Ya lor. Nah, jadi itu ya lor ya, sedikit tips dari saya ketika ya, tips meninggikan shock untuk motor ya. Mungkin motor ini bisa tips meninggikan shocknya bisa universal ya. Nanti akan saya sertakan contoh-contohnya seperti apa. Shock yang ditinggikan pakai yang seperti ini, yang punya saya seperti ini, atau yang di tengahnya sini ya. Nah yang bagian tengahnya ini, jadi yang di sininya ini, yang shock yang bagian atasnya dipotong terus dilas baru ditambahkan. Jadi seperti itu lor. Ada plus minusnya masing-masing seperti itu. Kalau yang saya rasakan udah pemakaian 6 tahun ya, cuman yang rutin saya pakai kan sekitar 5 tahunan, yang benar-benar setiap hari itu alhamdulillah aman sampai sejauh ini ya lor ya, asal pemasangannya pas seperti itu. Mungkin itu ya lor ya, untuk edisi kali ini tips meninggikan shock belakang pada Honda New Mega Pro, tapi secara umum bisa dipakai ke semua motor, entah itu motor fiction ataupun motor apapun lah yang dia motornya motor laki-laki atau naked bike seperti itu. Konsepnya yang naked, bukan yang sport ya lor ya. Mungkin seperti itu lor. Oke, mungkin untuk videonya saya cukupkan sampai di sini ya lor. Bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Juga suka dengan video ini, jika ada hal yang ditanyakan silahkan ditanyakan, dicoret-coret di kolom komentar. Dan ojo lagi di subscribe ya lor ya, karena subscribe itu gratis dan bentuk mendukung teman-teman ke channel saya supaya channel ini semakin berkembang, semakin besar seperti itu lor. Oke, sampai di sini ya lor untuk edisi kali ini. Mohon maaf jarang upload karena ya sering tak sebutkan karena kesibukan dan lain sebagainya. Oke, dari saya cukupkan sampai di sini. Gas terus, los gak rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.